Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita membaca kitab Mazmur, mari serahkan hati kita kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, kami hendak mendengar firman-Mu. Bersihkan hati kami, buka telinga rohani kami, dan nyatakan kebenaran-Mu melalui Mazmur ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 32. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud. Nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Amin. Sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, Doni, seorang pemuda Kristen, selalu terlihat ceria di gereja. Tapi diam-diam, ia menyimpan beban berat. Ia telah memalsukan laporan keuangan di kantornya demi menutupi hutang judinya. Semakin lama, rasa bersalah itu menggerogotinya. Ia susah tidur, mudah marah, dan menjauh dari keluarga. Suatu pagi, ia membaca Mazmur 32, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ayat 1-3. Kata-kata itu menyentaknya seperti tamparan. Doni pun memberanikan diri berlutut di kamarnya, mengaku segala kesalahannya kepada Tuhan. Ia juga meminta maaf kepada bos dan keluarganya. Meski konsekuensinya berat, ia dipecat dan harus mencicil hutang. Ia merasakan kedamaian yang tak terjelaskan. Perlahan, hidupnya dibangun kembali. Ia mulai kerja serabutan, dan hubungan dengan keluarganya membaik. Mazmur 32 ayat 8 menjadi pegangan barunya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Mazmur 32 adalah gambaran nyata tentang beban dosa yang memenjarakan, ayat 3-4. Kuasa pengakuan yang memerdekakan, ayat 5. Tuhan sebagai pemulih jalan, ayat 8-10. Dosa akan selalu ada dalam perjalanan hidup kita. Tetapi Mazmur 32 mengingatkan,
Kebahagiaan sejati dimulai ketika kita berhenti bersembunyi di balik topeng dan berlari ke dalam pelukan Bapa. Seperti Doni, mungkin konsekuensi kesalahan kita harus tetap dihadapi, tetapi dengan Tuhan, bahkan reruntuhan hidup bisa menjadi fondasi baru untuk bertumbuh. Engkau adalah tempat persembunyianku, Engkau menjagaku terhadap kesesakan. Mazmur 32 ayat 7. Pagi ini, adakah beban yang perlu kau letakkan di hadapannya? Mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami bangun dengan hati bersyukur. Terima kasih untuk hari Minggu yang indah, hari di mana kami bisa berjumpa denganmu dan sesama. Terima kasih untuk udara segar, untuk kesehatan, dan untuk kasih setiamu yang baru setiap pagi. Kami datang dengan sukacita, karena Engkau selalu terbuka bagi kami. Tuhan, kami serahkan hari ini sepenuhnya kepadamu. Bimbing langkah kami, baik di rumah, di perjalanan ke gereja, maupun dalam setiap percakapan kami nanti. Tolong kami untuk mendengar suara-Mu. Jika ada dosa yang belum kami akui, bukakan mata hati kami, ya Bapa. Seperti Mazmur 32 mengingatkan, kami rindu hidup dalam kebebasan karena pengampunan-Mu. Berkatilah setiap ibadah yang akan berlangsung hari ini di gereja-gereja di seluruh dunia. Penuhi hamba-hamba-Mu yang akan berkhotbah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus. Buatlah hati jemaat siap menerima firman-Mu, dan ubah hidup kami melalui penyembahan yang sungguh-sungguh. Jadikan hari Minggu ini hari yang mengubahkan, bukan sekadar rutinitas. Bapa, kami ingat saudara-saudari kami yang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Berikan kekuatan bagi tubuh mereka, ketenangan bagi pikiran, dan iman yang teguh bahwa Engkau adalah dokter yang utama. Khusus bagi yang sedang putus asa, tolong mereka merasakan kehadiran-Mu yang menghibur. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Dekatkanlah hubungan antara orang tua dan anak, pulihkan yang retak, dan penuhi rumah kami dengan kasih-Mu. Lindungi kami dari pengaruh yang tidak baik, dan jadikan keluarga kami cahaya bagi lingkungan sekitar. Kuatkan para pendeta, penginjil, dan semua pelayan-Mu yang akan memimpin ibadah hari ini. Beri mereka kesehatan, sukacita, dan perlindungan dari kelelahan atau serangan si jahat. Penuhi mereka dengan passion baru untuk melayani-Mu. Tuhan, kami naikkan negara kami Indonesia dan para pemimpinnya. Berikan mereka hati yang takut akan Engkau, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan keberanian menegakkan keadilan. Damaikan tanah air kami, dan buka jalan untuk firman-Mu diberitakan dengan leluasa. Terima kasih, Bapa, karena Engkau mendengar doa kami. Kami percayakan hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.